Tahukah pemirsa, ternyata di setiap negara banyak tradisi unik perayaan ulang tahun yang dilakukan dan memiliki makna tertentu. Berikut basa-basi merangkum beberapa di antaranya. Di India, perayaan ulang tahun ditandai dengan cukur rambut. Tradisi ini memiliki makna untuk menjauhkan orang yang berulang tahun dari roh-roh jahat yang berasal dari masa lalu, sekaligus menyimbolkan lahirnya jiwa yang baru. Tradisi unik berikutnya dari Kanada. Mereka yang berulang tahun, khususnya anak perempuan, akan diolesi hidungnya dengan mentega. Mereka percaya mentega itu licin sehingga dapat menghindarkan sang anak dari nasib sial dalam hidupnya. Berikutnya, Hungaria. Segera setelah anak yang berulang tahun membuka hadiahnya, orang-orang terkasih akan bergiliran menarik telinga si anak tersebut untuk memberkatinya dengan umur panjang dan kebahagiaan. Piñata merupakan properti wajib dalam perayaan ulang tahun di Meksiko. Benda berbentuk aneka macam binatang ini terbuat dari bahan sejenis kertas. Piñata yang berisi hadiah di dalamnya akan digantung menjuntai ke bawah, dan kita diwajibkan untuk memukul keras-keras piñata tersebut sampai pecah. Wah, 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 menarik sekali ya pemirsa. Di setiap negara punya tradisi yang berbeda-beda dan tentu saja ada filosofinya. Nah, sebelum aku ngobrolin lagi, kalau tadi Mbak Eca kan tradisinya harus ada surprise. Kenapa sih harus ada surprise? Nanti bakal dijawab, tapi sekarang ke Verlita dulu. Yes. Kalau kamu kan tadi kita lihat perayaannya lebih meriah lah ya, bisa dibilang seperti itu. Itu ulang tahun anak kedua ya? Yang tadi? Yang ada Caleb, yang ada Caleb. Ada yang temanya ilmu-ilmu itu baru. Caleb kemarin dia umur setahun, tanggal 25 Juli kemarin. Kalau yang satu yang janggal-janggal tadi itu Noah waktu 4 tahun, dia 11 Mei kemarin 4 tahun. Oh, berarti berdekatan ngerayain ulang tahun yang... Bener, ya itulah resikonya kalau punya anak dua. Tadinya niatan kita kepengen itu anaknya nggak senang diomongin loh. Iya, bebek langsung. Kayak gitu ya, ngomongin gue. Pasti gitu ya. Jadi kemarin rencananya sama suami itu mau ngerayain yang Caleb aja karena dia umur setahun. Memang tradisi di keluargaku tuh kalau setahun memang harus agak sedikit ada selebrasi sama lah. Di keluargaku juga. Jadi maunya Caleb, tapi ternyata ini bocah udah 4 tahun kan, dia udah bisa request dan dia takutnya nanti jealous kalau adiknya kita pestain terus dia enggak. Jadi oke lah untuk tahun ini, tapi ayahnya udah wanti-wanti. Oke, tahun depan kita nggak ada pesta-pesta ya, jadi cuman keluarga aja berdoa. Itu tuh kan. Ini ulang tahunnya ini Caleb. Itu besok minta ulang tahun lagi ya, Nak. Ibu jangan ngomporin kan. Begitu bapaknya ngeprint buku tabungan langsung nggak ada pesta-pesta lagi ya, awas ya. Itu yang terjadi. Anak seneng ya, mau lagi. Kalau anak Elsa kan nangis pada saat dia ulang tahun, ulang tahun keberapa? 11. Yang baru ini. Nah, aku yang nangis justru bukan anakku, tapi aku. Pas bayar tagihan ya. Nah, itu dia tagihan. Waduh, nangis ya, gue. sebenarnya sih emang kadang-kadang jujur sebagai orang tua, walaupun mungkin budget kita mepet, tapi cenderung agak kita ya udahlah kita paksain dikit nggak sih demi anak. Iya, demi anak kadang-kadang seperti itu ya. Tapi balik lagi, sebenarnya untuk bikin sesuatu yang berkesan itu nggak melulu harus mengeluarkan budget gede. Kayak kemarin tuh salah satu yang bikin anakku terharu adalah, jadi kan aku tiup-tiup balon tuh Happy Birthday Kika. Aku cari foto dia dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, pakai yang tali jepitan-jepitan. Aku kasih nomor, ini foto dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi dia tuh ngelihat itu tuh lebih personal. Lebih personal. Ada foto dia dari masih botak, masih apa, sampai gede. Kok mama bisa punya gitu, effort gitu tuh bisa di-appreciate loh sama dia gitu. Iya, benar. Dan itu ada waktunya pasti ya. Ada waktunya tengah malam Pak, bongkar-bongkar foto. Zaman dulu masih klise ya kan. Nggak dicetak lagi. Benar-benar. Jadi bisa dibilang, oke, tadi aku ngomongin soal tradisi surprise. Anak yang ke-7 pun juga nggak dirayain besar-besaran, tapi dikasih surprise. Betul. Jadi kebetulan aja sih saat itu pas dia ulang tahun, dia lagi suka-sukanya sama Meghan Trainor. Tahu Meghan Trainor nggak? Tahu, temennya Megaloman. Itu loh ibu-ibu, tau nggak Meghan Trainor penyanyi It's all about the best, about the best, about the best gitu. Oh iya. Rebel gitu. Padahal bukan gitu. Gimana lagunya sekarang gue tanya? Padahal bukan, emang begitu. Gitu lagunya. Ya ini Meghan Trainor lah ya. Iya. Meghan Trainor ya. Jadi saat itu dia lagi suka-sukanya banget karena memang si Meghan Trainor ini kan lucu, cantik, warna-warni, colorful gitu. Pokoknya buat anak-anak menarik lah ya, ceria. Kok ya kebetulan dia konser di Singapura di tanggal ulang tahun anakku. Hadiahnya langsung. Jadi akhirnya aku sama suami aku, wah ini momentum gitu kan. Dia nggak
minta rayain nggak apa-apa deh ya gitu. Akhirnya kita kasih surprise-nya itu. Jadi aku sengaja cari tiket pesawat yang mendekati jam dia sekolah gitu. Emang waktu itu akhirnya izin gitu. Ceritanya nganterin sekolah, jadi dia pakai seragam. Oh gitu. Dia pakai Seru seragam. banget. Lucu Terus ya. udah gitu, kok nggak belok? Lah, aku telat. Loh, kok kita kemana sih? Sampai nangis gitu. Aku nanti terlambat gitu. Terus pas dikasih tahu, bohong dia gitu kan. Terus ngintip ada koper. Wah, ganti baju happy. Di situ dia masih belum tahu kita mau nonton Meghan Trainor. Taunya masih berangkat doang. Begitu sampai turun ke bawah gitu, aku bilang kita mau makan malam ya di sini di venue-nya itu. Kita makan malam ulang tahun kamu. Dia datang, dia lihat kan udah banyak umbul-umbul tuh. Hah, kita nonton. Wow, itu excited banget. Nah, muka bahagia itu yang tidak bisa dibeli gitu. Iya. Mbak, aku 1 Desember ya Mbak ulang tahunnya. Oh gitu ya? Tolong dirancang ya kayaknya jadi party planner ya. Tapi bener sih, maksudnya aku ini jadi terinspirasi karena ternyata kadang-kadang kan kita sebagai ibu-ibu kalau begitu anaknya ulang tahun mikirnya langsung goodie bag, balon, bener itu. dekor. Bener itu. Kadang-kadang udah minimal budget, tiba-tiba goodie bag ini yang bikin lebar Yuk, sebenarnya. suami lu curhat yuk. Bener. Tapi kalau untuk umur 7 tahun, 11 tahun mungkin sudah bisa di-treat kayak gitu. Iya. Cuman kalau bocah-bocah Iya, gini benar. kita mau sok-sok surprise gitu, mereka kok kayaknya Bisa jadi mereka nggak sadar hari itu mereka ulang tahun ya. Nah, sekarang kita sebelum kita ngobrolin soal ulang tahun anak-anak mereka lagi, sekarang kita lihat ini foto zaman dulu. Ini foto zaman bahla, aku bisa dapat sih. Aku tuh yang paling kanan, itu paling tapi unyu. mukanya kamu yang mana sih, Yang paling Baca? kanan, aku kan anak paling kecil gitu. Tapi mukanya sama tante mama, lihat tuh, Mama. senyumnya mirip banget. Tuh, jadi memang dari kecil pun aku tradisinya kayak sama kakak-kakakku tuh setiap ulang tahun pasti kita ngumpul. Pasti kita ngumpul walaupun udah pada saat udah menikah, kalau ada yang ulang tahun mau ayah, mau mama, mau kakak-kakak, kita ngumpul tiup lilin bersama-sama. Mungkin nggak sih karena dari kecil dibiasakan memang untuk merayakan ulang tahun itu memang harus intim, nggak usah besar-besaran, sampai akhirnya ketika berkeluarga pun terbawa gitu. Iya, mungkin seperti itu juga. Itu juga yang kita turunkan ke anak-anak. Jadi ulang tahun itu lebih momen untuk mensyukuri hidupnya, Betul. punya keluarga yang sayang gitu, teman-teman yang care. Tuh kan, Tahun gue. 85. Umur 2, berarti sekarang Verlita umur? Cepat, 1, 2, 3. Bapak gagal, silakan keluar dari rumah saya. 22. 32. Iya, Ya betul, 32. Ini ulang tahun yang kedua ya? 2 tahun. Tapi zaman kamu dulu begini ini udah termasuk heboh nggak sih? Lumayan Tahu lah. gak sih pertanyaannya bukan heboh gak sih? Ngerasa gak sih itu Ya heboh inget atau gak enggak? sih? Inget gak? Karena ada foto sih, mungkin kalau nggak ada foto mungkin Iya, gue juga iya. nggak akan terlalu inget sih. Cuman justru karena dari kecil dibiasain pesta, pas gue udah mulai agak ABG, gue jadi request untuk nggak mau. Oh capek. Udah akunya udah ngerasa, udah deh enggak, sampai 17 tahun pun akhirnya aku nggak mau pesta. Aku request ke mami, udah deh enggak, aku mau ya pesta, maksudnya syukur sama anak-anak jalanan gitu. Akhirnya kita capek sendiri karena Iya, dari dengan kecil. hingar-bingar pesta itu ya. Oh akan sampai ke titik itu ya? Nah berarti bapak Udah tiap tahun lah kita rayain. Ntar biar tua kita ngerayain. jangan, kalau tiap tahun kelamaan, tiap hari bapak pestain. Pasti anak bapak tidak Jatuhnya bosan. enak itu, Tapi Bu. by the way ngomongin tadi Verlita bilang sama anak jalanan, aku juga ingat waktu itu pernah satu masa Kika waktu usia ke-5 tahun gitu, raya ini kita di panti asuhan. Iya. Gitu, kita main. Dan itu ternyata berkesan sekali loh. Iya, gitu. iya. Untuk Karena anaknya sendiri. saat itu di usia dia yang ke-5 tahun, dia kan udah punya rasa empati. Iya. Jadi begitu dia lihat yang anak-anak lain seumuran dia tapi nggak punya orang tua gitu, dia jadi bersyukur banget. Dan itu jadi salah satu ulang tahun yang tidak pernah dia lupakan. Oh gitu. Aduh, buat ibu-ibu. Bapak kan itu surprise balon Iya, hijau. Iya bener. benar-benar. Ini memang Bapak Wendy walaupun penampilannya gahar ya, ada tato, ada ini, tapi orangnya kagetan. Iya, Kagetan. udah tua, iya. Iya benar. Gak usah dijelasin Bu, kesel saya deh. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa soal tradisi ulang tahun. Dan mudah-mudahan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Anda untuk merayakan ulang tahun anak Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ah, iya, itu seru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. My good friend, so true.
on this day brand new. May love always find you and happy